Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Konteks besar kita adalah menang bersama orang lain dan bagaimana membuat orang lain menjadi sangat berharga. Saat ini kita tiba di poin yang ke-16, yaitu temukan kunci untuk membuka hati mereka. Temukan kunci untuk membuka hati sesama kita. Vince Lombardi, seorang coach legendaris, berkata, pelatih yang bisa menggambarkan permainan pada sebuah papan tulis amat mudah didapati. Pelatih yang berhasil adalah mereka yang masuk ke dalam pemainnya dan memotivasi mereka. Vince Lombardi, coach legendaris, berkata demikian. Pelatih yang bisa menggambarkan permainan pada sebuah papan tulis amat mudah didapati. Tetapi pelatih yang berhasil adalah mereka yang masuk ke dalam pemainnya dan memotivasi mereka. Saat ini kita belajar tema temukan kunci untuk membuka hati sesama. Biasanya sewaktu seorang pembicara berbicara kepada audiens, seringkali banyak hal yang lucu terjadi. Di benak kita, mungkin sebagai seseorang pembicara, terdapat tujuan yang jelas. Dan kita udah menyiapkan pesan dengan seksama dan berusaha menyampaikannya. Namun, ketika orang menghampiri kita untuk berbicara apa yang kita sampaikan, setiap orang sepertinya mendengarkan pesan yang berbeda. Memang selalu begitu. Jadi miskomunikasi memang terjadi di mana-mana. Ketika Les Perret menyatakan pengalaman miskomunikasi kepada John berkata tepat sekali. Dia juga punya pengalaman saat pertama kali mencoba menjadi seorang pembicara. Dia juga terkejut. Sebelumnya, dia sebagai seorang pembicara menduga bahwa orang mendengar pembicaraannya itu sama seperti yang dia pikirkan. Ternyata di satu sisi mereka tidak begitu. Perkataan yang dia ucapkan mungkin terdengar sama bagi semua orang, tetapi sejumlah orang mendengarkan dengan cara berbeda karena mereka mempunyai kunci yang berbeda untuk membuka hati mereka. Mempunyai kunci yang berbeda untuk membuka hati mereka. Hal ini bukan hanya pelajaran yang bagus untuk seorang pembicara atau speaker, tetapi juga penting diingat saat kita bekerja sama dengan orang-orang. Kapanpun sebenarnya pengalaman Les Perret bekerja sama dengan John, dia melihat bahwa John selalu dapat segera menjalin hubungan dengan orang-orang dan selalu melibatkan dengan hati. Misalnya, suatu saat Les Perret melihat John bertemu dengan seseorang bernama Kirk Nowry. Dia adalah seorang direktur satu perusahaan milik John bernama ISS. Seringkali saat seseorang pemimpin, seorang bos, bertemu dengan anak buahnya yang bekerja untuknya, langsung aja pertemuan itu masuk ke pokok pembicaraan tentang masalah bisnis atau masalah pekerjaan. Namun, Les Perret menyaksikan John enggak langsung berbicara masalah bisnis,
Dia menanyakan kabar istrinya, dia menanyakan bagaimana pertumbuhan anak-anak dari Nori, dan John bahkan sepertinya kok kenal akan keluarga Nori. Setelah saling mengetahui kabar masing-masing, barulah mereka membicarakan masalah bisnis. John melakukannya secara intuitif dengan semua orang yang dikenalnya. Dia menanyakan kabar begitu banyak tentang suami atau tentang istri dan anak-anak orang yang bertemu dengannya dan menyebut nama mereka. Dia menanyakan apa yang sedang berlangsung terjadi di sekitar kabar komunitas mereka, masyarakat, bisnis ya. Nampaknya dia juga mengingat hal-hal secara detail. Mengapa demikian? Karena dia menjadikan hal itu sebagai tujuannya untuk mengetahui apa yang penting bagi orang-orang yang memiliki arti penting bagi dirinya. Dan tentunya kenapa John mampu mengetahui hal itu seperti yang sudah diungkapkan di segmen-segmen sebelumnya. Memang John itu adalah orang yang mendengarkan dengan hati. Kita akan lanjutkan bagaimana kita menemukan kunci untuk membuka hati di segmen berikutnya. Salam untuk menang bersama orang lain. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.